Assalamualaikum, selamat sore. Pemirsa, diduga tidak kuat menunggu adzan maghrib, seorang jomblo nekat adzan sendiri. Halo CS-CSku, berjumpa lagi dengan manusia Mades Sudeji Film. Woodstock adalah festival terbesar sepanjang sejarah yang diawali dari kondisi sosial politik di Amerika dan konflik berkepanjangan antara Amerika dengan Vietnam. Bagi sebagian orang, Woodstock adalah perayaan kaum hippies yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan dan kondisi saat itu dengan membawa pesan perdamaian. Nah, film kali ini diangkat dari kisah nyata menceritakan seorang bernama Elliot yang saat itu mendengar jika para panitia Woodstock sedang mencari tempat. Kemudian, Elliot merekomendasikan agar acara Woodstock itu diselenggarakan di kotanya. Meski mendapatkan banyak kecaman, namun acara itu tercatat dalam sejarah menjadi festival Woodstock tersukses. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai, seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka di sebuah motel bernama El Monaco dengan pemandangan yang sangat indah di kota White Lake. Kemudian terlihat Elliot dan orang tuanya sedang berada di bank. Di sana, seorang manajer bank memberitahukan kepada Elliot jika pihak bank akan segera menyita motelnya karena orang tuanya sudah menunggak. Lalu Elliot memohon agar bisa memberinya waktu 1 bulan dan berjanji akan segera melunasinya. Di malam harinya, Elliot bersama warga setempat sedang merencanakan untuk membuat festival tahunan. Setelah itu, ia dikagetkan oleh teman lamanya bernama Billy. Billy saat ini terlihat sangat trauma setelah ia menjadi tentara Amerika dan ikut berperang di Vietnam. Keesokan harinya, Elliot terlihat mendatangi sebuah kafe milik temannya. Di sana Elliot bertemu tetangganya bernama Max yang sedang membeli makanan untuk dibawa pulang. Elliot dan Max pun membicarakan festival lokal yang akan mereka buat. Lalu Bob berkata kalau festival Elliot akan mempunyai saingan karena di kota sebelahnya bernama kota Wallkill akan diselenggarakan festival musik bernama Woodstock. Ia juga bercerita jika di kota sebelumnya masyarakat di sana menolak diadakannya festival Woodstock itu karena akan mendatangkan banyak massa. Di pagi harinya ketika Elliot sedang membaca berita di koran, ia didatangi Devon dan anggota teaternya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membuat background panggung untuk acara festival lokal. Kemudian Devon bertanya kepada Elliot mengenai berita yang ada di koran soal acara Woodstock. Elliot pun menjawab jika masyarakat Wallkill kembali menolak diadakan acara festival Woodstock karena masyarakat mendengar isu jika para hippie kerap kali membuat kerusuhan. Elliot yang saat itu membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya, ia langsung memiliki ide dan langsung menghubungi pihak penyelenggara untuk menawarkan tanahnya menjadi lokasi acara festival Woodstock. Keesokan harinya, seorang pria bernama Michael bersama timnya datang menemui Elliot untuk melihat lokasi yang ditawarkan. Namun saat mereka sampai di lokasi, mereka langsung menolaknya karena tempatnya seperti rawa dan tak mungkin untuk dijadikan acara festival musik. Saat Michael dan timnya akan pergi, Elliot mengajak mereka untuk menemui Max. Sampainya di sana dan bertemu Max, ia mengatakan kalau semua ladang itu miliknya. Max juga berkata jika sudah sesuai kesepakatan, ia dan Elliot akan mengurusi semua termasuk perizinan. Singkat cerita, setelah mereka membuat kesepakatan, Max pun mengajaknya untuk mengunjungi rumahnya. Ketika Michael akan pergi, ia memanggil Elliot dan mengatakan kalau ia akan menyewa semua kamar yang ada di El Monaco, motel milik Elliot, untuk krunya dalam mempersiapkan acara festival itu. Ia juga memberikan uang cash kepada Elliot agar segera menyiapkan kamarnya. Sesampainya di rumah, Elliot memberitahukan kepada orang tuanya kalau ia menjadi petugas humas di lokasi acara festival Woodstock. Ia juga berkata kalau El Monaco motelnya akan menjadi agen tiket utama di kotanya.
dan akan ada 5.000 orang lebih yang akan datang ke motelnya untuk membeli tiket. Mendengar itu, ibunya tak percaya dan menganggap Elliot sudah gila, karena tak mungkin ada orang sebanyak itu untuk datang ke kota kecilnya. Kemudian Elliot pun menunjukkan uang dan mengatakan kalau Michael penyelenggara acara sudah membayar cash untuk menyewa semua kamar yang ada di El Monaco selama 1 musim. Setelah itu Elliot mendapatkan telepon dari Max yang mengatakan kalau ia ingin mengadakan rapat bersama Michael dan timnya karena ada hal penting yang mesti ia sampaikan. Ketika rapat sedang berlangsung, Max mengatakan saat ia membaca koran bakal ada ratusan ribu orang yang akan datang ke acara festival itu. Agar tak terjadi masalah, ia meminta uang jaminan. Setelah meeting yang panjang, akhirnya mereka pun semua sepakat dan acara akan segera diselenggarakan. Beberapa hari kemudian terlihat penyelenggara sedang sibuk mempersiapkan festival Woodstock. Di sana juga ada beberapa orang yang datang untuk menghadiri festival tersebut. Lalu di sana Michael meminta Elliot sebagai orang lokal untuk jumpa pers, agar masyarakat tidak khawatir tentang adanya gosip mengatakan kalau festival itu akan membuat kerusuhan besar. Lalu Michael pun mengenalkan seorang pendeta terkenal yang akan membantu Elliot untuk meyakinkan masyarakat. Kemudian terlihat Elliot sedang menuju ladang menemui Max. Di sana Elliot meminta maaf kepada Max karena telah melibatkan Max dalam acara festival itu, sehingga masyarakat kini jadi membencinya. Saat itu masyarakat di sana terjadi pro dan kontra mengenai diadakannya festival Woodstock di tempat mereka. Namun Max berkata jika ia tak peduli karena mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari semua ini. Ketika Elliot akan menuju rumah, ia dihampiri waria bernama Velma. Ia menawarkan diri untuk menjadi security di motelnya. Mengetahui dulu Velma pernah bekerja menjadi agen rahasia tentara Amerika dan Elliot butuh untuk menjaga orang tua juga motelnya, ia pun menyetujuinya. Kemudian saat Elliot akan melakukan jumpa pers, ia dihampiri Tessa dan memberinya mancai karena Elliot saat itu terlihat sangat gugup. Good afternoon, ladies and gentlemen of the press. Saat jumpa pers sedang berlangsung, wartawan menanyakan bagaimana bila ada orang yang tak mempunyai tiket memaksa untuk masuk. Elliot pun berkata kalau ia akan menggratiskan acara musik yang akan diselenggarakan di White Lake. Mendengar perkataan itu, Michael yang salah paham terlihat sangat kesal dan memilih untuk meninggalkannya. Padahal yang Elliot maksud adalah acara lokalnya, bukan acara Woodstock. Malam harinya, Elliot terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bising di luar. Ia pun langsung bergegas untuk melihatnya. Dan ternyata di sana sudah banyak orang yang salah paham mendatangi acara festival Woodstock karena mendengar perkataan Elliot yang akan menggratiskan. Lalu terlihat acara festival lokal yang dihadiri masyarakat setempat sedang berlangsung. Harry Pretzel, thank you. Setelah acara selesai, Elliot melihat Tisa sedang membawa selimut. Ia pun langsung membantunya menuju gudang. Di sana, Tisa mengatakan kalau orang-orang teater membantunya menjadi petugas medis. Kembali ke rumah Elliot, ia melihat ibunya sedang melihat berita di TV. Ibunya sangat shock dan marah kepada Elliot karena ada 500 juta orang yang datang ke kota White Lake karena ulahnya. 500,000 kids have already made it to the White Lake area, and there's another million communities in an uproar at this major. Dan ketika di luar, ia melihat Bob dan warga sedang berdemo untuk memboikot acara festival Woodstock. Kemudian, di sana Elliot mengatakan kepada Bob kalau ia sudah mendapatkan izin dari wali kota dan kepolisian setempat. Namun Bob bersikeras mengatakan kalau ia akan memboikotnya. Hari berikutnya, saat Elliot sedang berada di sebuah danau, ia mendengar suara musik yang artinya festival Woodstock sudah dimulai. Ayahnya yang bersama Elliot pun menyuruhnya agar segera menuju acara festival. Di jalan, seorang polisi memberitahukan kalau Elliot tak bisa masuk ke sana dengan menggunakan mobil. Lalu Elliot mengatakan kalau ia yang mempunyai motel El Monaco dan terlibat dalam kepanitiaan. Mendengar itu, polisi pun langsung mengantarnya ke lokasi. Sepanjang perjalanan terlihat begitu banyak orang yang datang ke acara itu.
Dream on, Terlihat juga para media sedang meliput festival Woodstock. Saat ia akan menuju lokasi konser, ia disapa oleh pasangan hippies dan memberinya minuman. Di sana Elliot bertanya kenapa tak menonton acara musik. Mereka pun mengatakan kalau ia hanya ingin melihat dan menikmati keindahan tempat itu dari kejauhan. Lalu pasangan itu pun memberi Elliot narkoboy dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Ketika di dalam mobil, Elliot ilusi dengan semua gambar-gambar yang ada di sana. Setelah itu, Elliot keluar dari mobil bersama wanita hippie tadi. Ia di sana melihat semua orang-orang seperti ombak dan menari. Elliot seperti mendapatkan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, hingga ia menangis melihatnya. Pagi harinya saat Elliot menuju rumah, ia melihat Velma sedang membantu ibu-ibu dari gereja yang sedang menyiapkan makanan untuk dibagikan ke para pengunjung Woodstock. Di sana ia juga bertemu orang tuanya yang khawatir dan mengajaknya untuk makan. Lalu saat Elliot sedang berjalan kembali, ia dihampiri oleh Billy yang ikut untuk melihat lokasi festival. Sesampainya di sana, mereka melihat ladang Max yang dulunya padang rumput sudah berubah menjadi penuh lumpur. Billy mengatakan jika lumpur itu mengingatkannya saat ia sedang berperang di Vietnam. Setelah itu, ketika mereka melanjutkan perjalanan, Elliot tersenggol yang membuatnya terjatuh ke lumpur. Kemudian, terlihat beberapa orang sedang bermain lumpur. Elliot dan Billy pun ikut bermain di sana. Dan momen itulah yang menjadikan festival Woodstock menjadi sangat ikonik. Setelah itu ketika Elliot kembali menuju acara, ia dipanggil oleh Tessa. Tessa mengatakan kalau sekarang sudah tak ada yang boleh bermain musik karena tegangan listrik di mana-mana. Sehingga acara Woodstock pun terpaksa berhenti. Tetapi menurut Tessa acara itu akan menjadi sejarah karena telah sukses, aman, terkendali, dan Elliot mampu membuktikan kepada masyarakat tentang isu buruk mengenai acara festival Woodstock itu. Pagi harinya, Elliot sedang berkemas, ia dihampiri ayahnya untuk mengajak ngobrol. Elliot mengatakan kalau ia akan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Lalu terlihat Elliot sedang berada di ladang milik Max. Di sana, ia dihampiri oleh Michael untuk berterima kasih karena telah membantunya dalam menyelenggarakan acara festival Woodstock. Sebelum Michael pergi, ia meminta Elliot untuk datang ke tempatnya. Karena ia dan teman-temannya akan membuat konser gratis yang akan mengadakan band besar bernama Rolling Stone. Lalu film pun selesai. Woodstock Festival adalah salah satu event yang menginspirasi event-event di seluruh dunia, termasuk gua. Sudah hampir 30 kali lebih gue bikin acara musik dari tahun 2003 hingga yang terakhir November 2019 sebelum COVID menyerang dan meluluhlantakkan rencana-rencana gue. Anjir. Oke, begitu saja ya. Semoga film ini dapat menghibur dan menginspirasi CS ku semua. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.